Halo, materi pertama untuk semester 2 pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 adalah teks ulasan. Nah, kita di sini akan mengulas yang namanya karya seni atau karya sastra. Kita semua pasti pernah membaca buku maupun nonton film kan? Ada film yang dibuat berdasarkan sebuah novel. Misalnya Harry Potter yang diangkat dari novel karangan Rowling. Di Indonesia ada juga film Laskar Pelangi yang diangkat dari novel karangan Andrea Hirata. Serta itu ada juga film Perahu Kertas yang didasarkan pada novel karya Dewi Lestari. Novel dan film adalah bentuk karya seni yang berbeda dalam melukiskan sesuatu hal maupun kejadian. Untuk dapat menikmatinya secara utuh, kita perlu memahami berbagai unsur yang terkandung di dalam baik novel maupun film tersebut. Jadi, teks ulasan kali ini kita akan fokus kepada film ataupun novel. Nah, pengertian dari teks ulasan adalah tulisan yang isinya menimbang atau menilai sebuah karya yang dikarang atau dicipta oleh orang lain. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda dengan kata recensie. Padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah review, yang asalnya dari bahasa Latin. Jadi resensi itu berasal dari bahasa Belanda, kemudian juga diambil dari bahasa Inggris dengan kata review, atau kalau dalam bahasa Latin disebut dengan revidere. Re yang artinya kembali, videre yang artinya melihat. Atau bisa kita katakan dengan melihat kembali. Karya yang dinilai dalam bentuk tulisan resensi meliputi film, buku, novel, pertunjukan teater, lagu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan teks ulasan. Mungkin kita mikir, kenapa sih perlu dibuat teks ulasan? Nah, ini dia tujuannya. Yang pertama adalah untuk menyajikan informasi komprehensif atau menyeluruh tentang sebuah karya dalam sebuah teks. Jadi, informasi dalam satu buku novel yang isinya mungkin sampai ratusan halaman, atau mungkin film yang durasinya sampai 3 jam, seperti yang baru-baru ini ada Avatar yang durasi filmnya sampai 3 jam. Nah, teks ulasan itu berfungsi untuk meringkas informasi secara keseluruhan dalam sebuah karya tersebut, menjadi dalam sebuah teks saja. Gitu. Yang kedua adalah tujuannya untuk memengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problem yang terjadi pada suatu karya tersebut. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya layak dinikmati atau tidak. Jadi, kalau Miss sendiri punya kebiasaan untuk terlebih dahulu mencari informasi di Google tentang buku atau film yang akan Miss nikmati. Contohnya kan Miss itu suka koleksi buku. Miss suka koleksi yang namanya novel atau buku self-improvement. Ketika Miss lihat buku tersebut di iklan, misalnya muncul di TikTok atau mungkin di sosmed lainnya, Miss itu akan terlebih dahulu mencari informasi tentang buku tersebut atau film tersebut di Google. Jadi, Miss akan lihat resensi atau review orang-orang yang sudah membaca atau nonton film atau buku tersebut. Nah, biasanya orang-orang yang mengulas karya sastra tersebut akan mencantumkan informasi lengkap tentang karya sastra itu. Dan di akhirnya, di endingnya, biasanya mereka itu akan menuliskan saran persuasif. Apakah buku ini layak dibaca atau mungkin film ini layak ditonton, dan mencantumkan juga alasan-alasan mengapa mereka menyebut layak atau menyebut tidak layak. Jadi Miss akan terlebih dahulu melihatnya dan kemudian mempertimbangkan
oh ini buku kayaknya perlu aku koleksi deh, perlu aku baca. Atau mungkin, oh film ini durasinya sampai 3 jam, kayaknya kelamaan deh gitu. Jadi itu gunanya dari sebuah teks ulasan. Nah, adapun struktur dan kebahasaan teks ulasan, yaitu sama aja kayak teks-teks lainnya. Strukturnya yang pertama itu ada orientasi. Udah tahu dong yang namanya orientasi itu apa? Nah, orientasi dalam teks ulasan itu yang pertama berisi beberapa informasi umum mengenai sebuah film terkait dengan nama film, tahunnya, sutradaranya siapa, penulisnya siapa, atau mungkin aktor utamanya siapa. Itu kalau film. Tapi kalau misalnya yang diulas berupa benda, maka disebutkan nama atau kegunaannya. Jadi review itu bukan sekedar hanya karya sastra sebenarnya, bukan cuma hanya film atau novel, tapi juga kita juga sering kan lihat kalau di Google atau di YouTube itu banyak review tentang gadget terbaru atau handphone terbaru. Nah, teks ulasan juga bisa mereview hal-hal seperti itu, tapi terfokus itu kepada nama dan kegunaannya. Nah, orientasi juga berisi tentang latar belakang bagi pembaca mengenai apa yang akan diulas. Selanjutnya ada interpretasi. Interpretasi dalam teks ulasan itu menceritakan tentang isi cerita atau alur seperti kisah dalam pembukaan cerpen dan klimaks atau masalah. Namun jika yang diulas berupa benda, maka isinya adalah menceritakan pandangan penulis tentang barang tersebut. Kemudian interpretasi juga berisi gambaran detail mengenai sebuah karya yang diulas, misalnya bagian-bagian dari karya sastra, keunikannya, keunggulannya, kualitasnya, dan sebagainya. Setelah itu ada evaluasi. Evaluasi berisi pandangan dari pengulas mengenai hasil karya yang diulas. Hal ini dilakukan setelah melakukan tafsiran yang cukup terhadap hasil karya tersebut. Miss, apa sih yang dimaksud dengan tafsiran? Jadi, tafsiran itu adalah kegiatan mengulas berkali-kali, membaca berkali-kali, mengambil kesimpulan atau hal-hal penting berkali-kali dari sebuah buku atau film tersebut. Atau juga kalau yang direview itu adalah benda. Memastikan terlebih dahulu semua kegunaan, semua manfaat dari benda tersebut sudah diketahui oleh pengulasnya. Nah, kemudian evaluasi juga berisi tentang penilaian terkait dengan kelebihan atau bagian yang berkurang atau kekurangan dari suatu karya. Jadi dalam evaluasi itu juga berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Yang kemudian ada kesimpulan yang terakhir, berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya. Bagian ini juga memuat komentar penulis apakah hasil karya tersebut bernilai atau berkualitas atau tidak untuk ditonton atau disaksikan oleh pembaca atau penikmat karya tersebut. Dan di sana juga, di simpulan juga itu memuat pendapat dari si penulis tentang siapa saja sih yang layak nonton film tersebut, atau siapa saja sih yang layak untuk membaca buku tersebut, atau siapa saja sih yang layak untuk memakai barang yang direview tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu strukturnya, kita akan menyusun teks ulasan. Simple aja, dalam menyusun teks ulasan yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pilih dulu topik yang hendak diulas. Biasanya sih, kalau penulis teks ulasan itu akan mencari topik-topik yang sedang booming di kalangan masyarakat. Gitu. Kalau misalnya kemarin itu banyak sekali lihat di Google review tentang Avatar karena memang cukup fenomenal film tersebut. Dari lihat kalau sebelum nonton sih itu banyak yang komentar kalau visualnya sangat bagus sekali. Pemandangan-pemandangan yang ada di film itu begitu memanjakan mata. Memang setelah nonton juga memang iya banyak adegan-adegan yang diambil di hutan, banyak yang diambil
daerah laut, yang menunjukkan keindahan dari laut itu sendiri, yang menunjukkan keindahan dari hutan-hutan yang memang menyejukkan mata kalau menurut Miss. Yang kemudian kedua adalah menuliskan paragraf pendahuluan yang menyatakan topik yang akan diulas atau pokok persoalan. Jadi di dalam paragraf pendahuluan setelah kalian tentukan topiknya apa, kalian dalam paragraf pendahuluannya harus menyatakan secara gamblang, secara terang topik apa yang akan kalian bahas dalam teks ulasan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan rangkaian paragraf yang menyatakan persetujuan atau penolakan keberpihakan penulis. Jadi dalam paragraf kedua setelah pendahuluan itu kalian menuliskan tentang mengapa kalian setuju atau menolak atau memang meyakinkan pembaca untuk mau membaca buku tersebut, untuk mau nonton film tersebut. Yang keempat adalah menuliskan simpulan yang menegaskan kembali keberpihakan penulis. Paragraf terakhir itu adalah pengulangan yang berisi tentang kalimat persuasif bagaimana agar pembaca yang membaca teks ulasan tersebut mau setuju dengan penulis yang menulis teks ulasan tersebut, bukan mau setuju dengan film tersebut atau buku tersebut ya, tapi mau setuju sepemikiran dengan si penulis. Jadi ketika penulis bilang, oh ini bukunya bagus, pembaca mau beli buku tersebut. Atau kalau misalnya penulis bilang, buku ini kurang bagus isinya, itu juga bisa mendorong keinginan untuk pembaca yang membaca itu untuk mengurungkan niatnya untuk beli buku tersebut, karena menurutnya dia setuju dengan penulis yang mengatakan bahwa buku tersebut kurang bagus gitu. Nah, oleh karena itu perlu sekali kita mengetahui kebahasaan yang ada di dalam teks ulasan. Nah, yang pertama adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memuat satu kalimat yang baru dan huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Konjungsi ini berfungsi untuk menyatakan sudut pandang atau pendapat atau keberpihakan atau penolakan penulis terhadap karya seni yang diulas. Contoh lain dari konjungsi adalah berbeda dengan, di samping itu, selain itu, dengan kata lain, meskipun demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Kemudian ada juga kebahasaan dengan kalimat persuasif. Jadi dalam teks ulasan harus mengandung kalimat persuasif. Kenapa Miss? Seperti yang sudah Miss jelaskan tadi, kalimat persuasif berfungsi untuk meyakinkan pembaca yang membaca teks ulasan tersebut untuk setuju dengan penulis teks ulasan tersebut. Nah, kalimat persuasif atau opini berasal dari bahasa Inggris, persuade, yang artinya mengajak. Maka, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam teks ulasan film atau novel, kalimat persuasif berbentuk opini atau pendapat pribadi yang dibuat dengan tujuan mengajak pembaca untuk menonton film atau membaca novel yang direview. Contohnya itu adalah, ini adalah drama atau film Indonesia yang patut untuk ditonton. Contoh lain, drama atau film ini sungguh menarik untuk ditonton. Atau drama atau film ini benar-benar menghibur. Yang seperti itu ya, contoh dari kalimat persuasif. Nah, materi untuk teks ulasan sampai di sana, cukup ringkas. Selanjutnya kita akan perbanyak dengan latihan bersama dengan teman kelompok melalui film atau buku yang nantinya bisa akan tentukan. Nah, kalau ada pertanyaan kita akan buka di setiap pertemuan dalam kelas. Terima kasih.